Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Fahri Fahmi SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang ketenagakerjaan dalam Islam yang meliputi pengertian tenaga kerja, prinsip ketenagakerjaan dalam Islam, upah dalam perspektif Islam, keunggulan ketenagakerjaan dalam Islam, hukum ketenagakerjaan dan upah, dan kontrak kerja. Kelompok kami yang beranggotakan 1. Yusa Ahmad Firdaus, 2. Fitriana Rohita Turjana, 3. Rinita Fahrudiana Putri, 4. Bagus Prasetyo, dan 5. Musyafa Bisri. Pengertian tenaga kerja. Kerja merupakan salah satu kegiatan penting bagi kehidupan manusia. Bahkan terkadang menjadi sangat dominan dibandingkan dengan aktivitas-aktivitas lainnya, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 3 tentang ketenagakerjaan, pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan pandangan ekonomi Islam pada tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota, badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Tenaga kerja meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri maupun anggota keluarga yang lain yang tidak menerima bayaran berupa upah, atau mereka yang sesungguhnya bersedia dan mampu untuk bekerja, dalam arti mereka menganggur dengan terpaksa karena tidak ada kesempatan kerja. Jadi dapat disimpulkan, tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup untuk bekerja. Yang kedua, prinsip ketenagakerjaan dalam Islam. Di dalam Islam terdapat 4 prinsip ketenagakerjaan, di antaranya 1. Kemerdekaan manusia. Ajaran Islam yang dipresentasikan dengan aktivitas kesolehan sosial Rasulullah yang dengan tegas mendeklarasikan sikap anti perbudakan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Islam tidak mentolerir sistem perbudakan dengan alasan apapun, terlebih lagi adanya praktik jual beli pekerjaan dan mengabaikan hak-haknya yang sangat tidak menghargai nilai kemanusiaan. Prinsip yang kedua yaitu kemuliaan derajat manusia. Islam menempatkan setiap manusia, apapun jenis profesinya, dalam posisi yang mulia dan terhormat. Hal itu disebabkan karena Islam sangat mencintai umat muslim yang gigih bekerja untuk kehidupannya. Terbukti, Allah telah menegaskan dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kalian beruntung. Ayat ini juga diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang artinya, tidaklah seorang di antara kamu maka suatu makanan lebih baik daripada memakan dari hasil keringatnya sendiri. Prinsip yang ketiga yaitu keadilan. Suatu keadilan sangat penting bagi kehidupan manusia, karena ini demi terciptanya penghormatan dan hak-hak yang layak sesuai dengan aktivitasnya. Adil di sini dimaksudkan juga dalam penyelenggaraan sarana-sarana penghidupan. Keadilan yang harus ditegakkan ialah terlaksananya kehidupan atas dasar keseimbangan. Yang kuat menolong yang lemah, dan yang kaya membantu yang miskin, dan sebaliknya, yang lemah pun juga mendukung tegaknya keadilan dengan jalan yang baik, bukan dengan meronggong kepada yang kuat. Yang miskin pun juga jangan meronggong yang kaya. Di samping itu, keadilan dalam bidang ketenagakerjaan juga pada cara-cara memperoleh produksi, pendistribusian, serta dalam pemanfaatannya. Prinsip yang keempat yaitu kejelasan akad dan transaksi upah. Islam sangat memperhatikan masalah akad. Ia termasuk dalam salah satu bagian terpenting dalam kehidupan perekonomian. Setiap orang yang beriman wajib untuk menunaikan apa yang telah diperjanjikan, baik yang berkaitan dengan pekerjaan, upah, waktu bekerja, dan sebagainya.
Yang selanjutnya, upah atau gaji adalah pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Karena sebegitu pentingnya masalah upah, Islam memberikan pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi. Prinsip tersebut terangkum dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Di situ dikatakan bahwa berikanlah gaji kepada pekerja sebelum keringnya keringat dan beritahukan ketentuan gajinya terhadap apa yang dikerjakan. Selanjutnya, upah dalam ekonomi Islam. Pengertian upah atau ujroh. Upah atau ujroh berasal dari kata al-ajru wal ujrotu yang memiliki arti upah atau upah dalam sewa menyewa. Sedangkan di dalam kamus perbankan syariah memiliki arti imbalan yang diberikan atau diminta atas pekerjaan yang telah dilakukan. Ujroh sangat erat kaitannya dengan akad ijarah. Hal ini dikarenakan ujroh timbul akibat adanya akad ijarah. Dalam akad ijarah terdapat pemindahan hak guna atas barang ataupun jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa tersebut. Dari beberapa uraian di atas, ujroh dapat didefinisikan sebagai imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan barang ataupun jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Selanjutnya, dasar hukum ujroh. Menurut jumhur ulama, hukum ujroh adalah mubah atau boleh dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian, menyegerakan upah sangatlah dianjurkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan hadis Nabi dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. Selanjutnya, rukun dan syarat ujroh. Menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam ujroh. Antara lain yang pertama, 2 orang yang berakad. Untuk orang yang menyewakan atau memberi upah disebut mukjir, dan orang yang menerima upah disebut mustakjir. Yang kedua, sigot atau ijab kabul, baik berupa secara lisan maupun tulisan dengan isyarat dan lain-lain. Yang keempat, upah atau ujroh yang besarannya harus diketahui oleh kedua belah pihak. Dan yang keempat, barang yang disewakan harus diperbolehkan secara syariah, bukan barang yang dilarang atau diharamkan. Adapun syarat-syarat dalam ujroh yaitu yang pertama, kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Yang kedua, besaran upah berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, tidak sepatutnya pihak yang kuat dalam berakad mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lebih lemah dan memberikan upah di bawah standar. Yang keempat, upah harus dari suatu perbuatan yang jelas batas waktu pengerjaannya. Misalnya bekerja menjaga rumah dalam waktu semalam atau setahun. Yang kelima,
upah harus berupa harta yang bernilai dan upah harus dinyatakan secara jelas baik segi besaran upahnya, jenis upahnya, dan sebagainya. Selanjutnya macam-macam ujroh atau upah. Ujroh atau upah dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ujroh misli dan yang kedua disebut ujroh al-musamma. Ujroh misli atau upah yang sepadan merupakan upah yang diberikan sepadan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan serta dengan jumlah nilai yang disebutkan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tujuan dari ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak dan meminimalisir risiko yang tidak dapat diprediksi. Kemudian ujroh al-musamma atau upah yang telah disebutkan. Syaratnya ketika disebutkan itu harus disertai kerelaan kedua belah pihak. Keunggulan ketenagakerjaan dalam ekonomi Islam. Keunggulannya merupakan kaum buruh tidak akan ditindas lagi oleh majikannya, sebab mereka akan bisa memperoleh upah sesuai dengan manfaat yang telah diberikan oleh tenaga kerja kepada majikannya. Nah, jadi jika manfaat yang diberikan tinggi, maka dia berhak mendapatkan upah yang tinggi dan sebaliknya. Hal ini juga tidak akan merugikan pihak majikan, khususnya bila serikat buruh mampu memaksakan agar standar upah minimumnya dinaikkan dengan kenaikan yang tinggi untuk semua pekerjaannya. Namun faktanya, manfaat yang diberikan oleh pekerja itu berbeda-beda. Upah yang diberikan oleh majikan sesuai manfaat dari masing-masing pekerjaannya, sehingga tidak membebaninya lagi. Jadi, keunggulan dalam ekonomi Islam ini memberikan manfaat bahwa si upah yang diberikan oleh majikan kepada buruh tersebut itu disesuaikan dengan kapasitas yang diberikan oleh tenaga kerja kepada si pemajikannya. Jadi tidak disamaratakan antara pekerjaan berat dan pekerjaan ringan. Semuanya disendirikan dilihat dari masing-masing pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja. Hukum ketenagakerjaan dan upah. Ketenagakerjaan dulu dikenal dengan istilah perburuhan. Telah diatur dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang pokok-pokok ketentuan tenaga kerja, yang kemudian pada tahun 1997 tentang ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut diganti kembali oleh undang-undang yang membahas tentang tenaga kerjaan, Lembaran Negara tahun 2003 nomor 39, yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yang selanjutnya disingkat dengan UU nomor 13 tahun 2003. Hukum dan ketenagakerjaan ini merupakan dua konsep hukum, di mana kedua konsep tersebut memiliki makna yang berbeda. Hukum dapat diartikan sebagai norma, di mana norma ini dibuat oleh kekuasaan yang berwenang. Adapun pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah bekerja. Artinya, yang dipelajari atau dimuat dalam hukum ketenagakerjaan adalah semua regulasi yang mengatur ketenagakerjaan sebelum orang bekerja, selama orang bekerja, dan sesudah orang bekerja. Pembayaran yang diterima pekerja atau buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan disebut dengan upah. Pengertian upah menurut UU Pasal 1 Angka 30 Nomor 13 tahun 2003, yaitu upah adalah hak pekerja buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja buruh, yang dimana penetapan dan pembayarannya berdasarkan suatu perjanjian kerja, kesepakatan, ataupun perundang-undangan,
dan juga termasuk tunjangan bagi pekerja buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Kontrak kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembuatan akad kontrak kerja dan unsur kontrak kerja. Pembuatan akad kontrak kerja ada 3 bagian. Yang pertama, dalam pembuatan akad diharuskan berisi klausul-klausul yang benar, jelas, atau maklum yang dapat difahami oleh kedua belah pihak. Yang kedua, dalam memberi akad kontrak kerja tidak boleh mengandung klausul-klausul yang belum jelas. Yang ketiga, untuk penentuan akad kontrak kerja yang maklum atau jelas, paling tidak ada 4 unsur yang harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu oleh pekerja dan pemberi kerja. Ada 4 bagian unsur kontrak kerja. Yang pertama, jenis pekerjaan atau naulul amal. Jenis pekerjaan harus jelas spesifikasinya dalam akad kontrak kerja. Jenis kerja tidak boleh terlalu umum sehingga menimbulkan bias. Jika kabur, maka hukumannya adalah rusak. Seorang pekerja diharapkan akan dapat mengukur kemampuan dan kesanggupannya dalam melaksanakan tugasnya. Jika majikan akan memberi pekerjaan di luar tugasnya, maka pekerja bisa menolaknya atau meminta tambahan kompensasi. Kecuali jika itu hanya bersifat tolong-menolong, maka tidak perlu ada kompensasi tambahan. Yang kedua, masa kerja atau muddatul amal. Ketentuan penyebutan waktu dalam akad ijarah ada 3. Kontrak kerja yang hanya perlu menyebutkan takaran pekerjaannya saja tanpa harus menyebutkan masa kerjanya, misalnya membuat baju model tertentu. Ketentuan yang kedua adalah kontrak kerjanya di mana hanya menyebutkan masa kerjanya namun tidak menentukan takaran kerjanya, misalnya menjadi sopir selama 1 hari. Kontrak kerja yang perlu menyebutkan masa kerjanya sekaligus menyebutkan takaran kerjanya. Ijarah untuk manfaat orang. Ijarah untuk manfaat orang wajib mencantumkan masa kerjanya, sebab jika masa kerja tidak disebutkan dalam akad kontrak tersebut, maka akan menimbulkan ketidakjelasan atau majhul dalam akad kontraknya. Yang ketiga, upah kerja. Upah kerja harus disebutkan dalam akad kontrak tenaga kerja. Dalilnya adalah dalil dari hadis Rasulullah SAW. Apabila salah seorang di antara kalian mengontrak tenaga seorang pekerja, maka hendaklah ia memberitahukan kepadanya upahnya atau gajinya. Hadis riwayat Ad-Darqutni. Jika upahnya tidak jelas atau majhul, maka akad kontrak kerjanya tidak sah. Contohnya, upah tidak jelas, upah 10% dari hasil penjualan. Sebuah perbandingan, menurut ekonomi kapitalisme, upah didasarkan pada taraf kebutuhan fisik minimum atau KVM yang dirumuskan dalam UMR atau UMP. Menurut ekonomi sosialisme, upah didasarkan pada nilai tenaga yang dicurahkan. Menurut ekonomi silam, upah didasarkan pada manfaat yang diberikan pekerja buruh. Yang keempat, tenaga yang harus dicurahkan atau juhdul amal. Ukuran yang dicurahkan harus tertuang dalam akad. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang membebani seseorang di luar kemampuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Untuk memudahkan yang mendekati batasan tersebut, dapat digunakan pendekatan hitungan jam kerja dalam sehari. Pembatasan jam kerja ini dapat dijadikan sebagai ukuran yang jelas untuk menentukan besarnya tenaga yang harus dikeluarkan oleh seorang pekerja. Cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.